Salam, kembali lagi bersama saya Salum Adrian Topak Bahan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faktorial atau rancangan dari penelitian yang terdiri dari 3 faktor. Tapi untuk sebelum itu, saya minta uang parkir dulu seperti like video saya ini dan subscribe serta mengkomen-komen saran-saran kalian. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk minum air putih karena cuaca saat ini di lokasi saya saat ini di Jambi ini sedang tidak stabil, kadang hujan, kadang panas terik, dan kadang pun satu harian hujan gitu. Oke, tanpa memakan banyak waktu lagi, mari kita mulai. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasannya untuk rancangan 2 faktor ini sudah sangat luas. Jadi bayangkan bagaimana kalau kita menambah 1 faktor lagi agar dia menjadi 3 faktor. Betapa makin luas, bukan? Percobaan 3 faktor ini akan mempertambah jumlah perlakuan dengan sangat cepat. Seperti yang telah saya bilang tadi, bahwasannya percobaan 2 faktorial itu akan menduplikatkan, akan men-sekian kalikan tergantung dari faktor ketiga yang telah kita berikan, atau dari sekian kali dari taraf dari faktor ketiga yang akan kita lakukan gitu. Kemudian kemudian terdapat pertambahan dalam jumlah dan macam pengaruh interaksi. Misalnya suatu faktor percobaan dari 3 faktor mempunyai 4 pengaruh interaksi yang dapat dipelajari. Suatu percobaan 4 faktor mempunyai 10 pengaruh interaksi. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwasannya itu ada faktor A, faktor B, dan faktor C. Faktor A disimbolkan dengan A, faktor B disimbolkan dengan B, dan faktor C disimbolkan dengan C. Nah, jadi pada gambar ini kita menganggap faktor A itu ialah, kita tempatkan faktor A itu berada di peta utama. Nah, kemudian peta pertengahan itu ialah faktor C. Nah, faktor B ini kita letakkan di peta paling kecil. Jadi istilahnya seperti faktor A ini diletakkan di peta utama atau di peta paling besar, dan faktor C diletakkan di peta pertengahan atau di peta yang ukurannya sedang, dan faktor B kita letakkan di peta paling kecil. Jadi pada saat kita melakukan percobaan 2 faktorial contohnya, nah faktor A langsung kita kalikan dengan faktor B, itulah yang menjadi peta utamanya. Sementara kalau misalnya kita buat dia di percobaan 3 faktorial, kita anggap faktor A dikalikan dengan faktor C yang pada gambar ini, itu menjadi peta utama, dan dari peta utama tadi kita masukkan lagi faktor B ke faktor yang gabungan dari A dan C. Jadi contohnya seperti itu. Dalam percobaan 3 faktorial terdapat 3 cara untuk menemukan yang namanya si hipotesis tersebut. Nah, cara-caranya ini mengikuti tahapan seperti berikut. Jadi cara yang pertama untuk penentuan hipotesis itu dapat kita lihat dari, misalnya kita ingin lihat dari si C. Nah, jadi kita bandingkan hasil dari si C0 dan C1. Apabila nanti hasil dari si C0 itu berbeda, maka dia itu ada pengaruh. Jika hasilnya tidak berbeda atau sama dengan 0, maka dia itu tidak berpengaruh atau tidak ada interaksinya. Nah, kemudian cara melihatnya ini, kalau misalnya si C0 kita lihat yang pertama itu, maka interaksi A dan interaksi B itu 0,5 dikurang dengan 0,2, itu berarti minus 1,5. Nah, minus 1,5 ini disetengahkan, dibagi 2, jadi hasilnya minus 0,75. Begitu juga dengan C1, kita lihat interaksi antara A dan B nya. Jadi pada kotak di C1 ini nilainya 4 dikurang 2,5, hasilnya 1,5. Nah, 1,5 ini kita bagikan lagi 2, jadi hasilnya 0,75. Untuk data dari si gugus A ini, kita lihat dari pengaruh si C1 dikurang dengan C0. Nah, C1 dikurang C0 nanti ini kita bagi lagi dia setengah, atau kita bagi dia 2. Nah, kemudian hasilnya tadi kan
0,75 dikurang 0,75, jadi hasilnya 1,5 dibagi 2 dan hasilnya 0,75. Dia hasilnya tidak 0, berarti dia ini si A ada pengaruh. Kita uji coba ke si B. Untuk data yang B, maka kita cari dengan cara C1 dikurang C0 dari si B yang tadi. Maka kita hitung dengan cara 0,75 dikurang 0,75, hasilnya 0, 0 dibagi 2 hasilnya 0. Ketika hasilnya ini 0, maka si B itu tidak ada pengaruh interaksinya dari maka tidak ada pengaruh interaksi dari A dan B dan C. Nah, begitu juga ketika kita ingin melihat interaksi antara A dan B, maka kita tinjau dari si faktor C-nya. Nah, kalau kita ingin melihat interaksi antara A dan C, maka kita masukkan dia itu, kita perhatikan dari si B. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi, cuman posisinya yang beda. Kalau untuk si B ini, untuk si B0 nya ini 2,5 dikurang 2,0, hasilnya 0,5. Kemudian untuk B1 nya 4,0 dikurang dengan 0,5, hasilnya 3,5. Jadi untuk si B0 nya ini tadi yang kita dapat nilainya 0,5, kita bagikan 2, berarti untuk si B0 hasilnya 0,25. Sementara untuk si B1 yang hasilnya tadi 1,75 itu yang hasilnya tadi 3,75 itu kita bagi 2, jadi hasilnya 1,75. Untuk gugus B, nah kita hitung dia B0 dikurang B0 dan B1 dikurang B1. Nah, jadi kita masukkanlah dia 2,0 dikurang 2,0 hasilnya 0. Kita bagikan 2 hasilnya 0. Kemudian ada si B1 nya itu tadi 3,5 dikurang 3,5 hasilnya juga 0. Jadi interaksi antara A dan C jika ditinjau dari B, maka dia ini dapat B0 nya 0 dan B1 nya 0 juga. Jadi ketika kita ingin melihat si gugus A nya, maka ya setengah dikurang dari B1 dikurang B0, itu untuk gugus A. Untuk data dari gugus B, maka dia itu rumusnya setengah dikali B1 dikurang B0 yang berasal dari gugus B. Maka untuk gugus A dia mendapatkan nilai sebesar 0,75 ton per hektar, dan untuk gugus B dia ini mendapatkan 0 ton per hektar. Maka antara A dan C jika kita tinjau dari B, maka interaksi dari A dan C ini di gugus A itu ada dan pada gugus B itu tidak ada. Cara yang ketiga juga sama, jika kita ingin melihat faktor dari B dan C, maka kita lihat data dari gugusnya kita ambil dari data A. Nah, seperti pada gambar ini kita lihat dia itu interaksi B dan C. Jika kita lihat dari A, maka dia itu 2,5 dikurang 1, dia itu hasilnya 1,5 dibagi setengah. Nah, nilainya itu 0,75 ton per hektar. Kemudian pada A1 interaksi B dan C ini kita lihat dia 4,0 dikurang minus 0,5. Nah, hasilnya ini kan 4,5 dibagi 2 dan hasilnya 2,25 ton per hektar. Nah, untuk gugus B kita masukkan dia interaksi B dan C nya. Nah, di sini nilainya 0,5 dikurang 0,5 disetengahkan hasilnya 0. Dan interaksi untuk si B dan C jika kita tinjau dari A1, maka dia 2,0 dikurang 2,0 hasilnya setengah. Dibagi setengah atau dibagi 2 atau dikali setengah, maka hasilnya 0. Nah, kemudian seperti sama kayak langkah yang tadi, dia kita kurangkan. Nah, jadi untuk mendapatkan gugus A ini kita kurangkan dia dari interaksi B dan C pada A0 dan A1 dari gugus A nya. Jadi 2,25 dikurang 0,75, kemudian kita bagi 2, hasilnya 0,75 ton per hektar. Begitu juga dengan gugus B, dia itu hasilnya 0 ton per hektar. Maka untuk gugus A ini dia itu ada pengaruh dari antara ketiga interaksi, dari antara ketiga faktor, dan untuk gugus B tidak ada pengaruh dari antara ketiga faktor. Jadi sebenarnya pada cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga ini hanyalah berbeda dari sudut pandangnya. Jikalau kita tinjau dari interaksi A dan B, maka yang jadi kita lihat, jadi faktor yang kita lihat itu si C.
begitu juga B dan C jadi si A, dan juga A dan C jadi si B. Jadi hanya seperti itu. Jadi tidak bisa kita buat dia interaksi A dan B kalau misalnya kita masukkan dia nanti atau kita kurangkan dengan A dan C. Jadi dia ini harus sesuai. Kalau dia dengan A dan B harus dengan A dan B, tidak bisa dipisah-pisahkan, nanti hasilnya jadi salah. Nah, bagaimana kalau kita bermain di 4 faktor? Nah, jadi semudah saja. Dia ini perbedaannya itu antara pengaruh A dan B dan C. Nah, tarafnya itu si D. Begitu juga dengan A, B, dan D, maka tarafnya itu si C. Begitu juga kalau misalnya dia A, C, D, maka tarafnya itu si B. Dan dia kalau misalnya faktor gabungannya B, C, D, maka si taraf faktornya itu si A. Untuk perhitungan dari kombinasi dari antara ketiga faktor atau jumlah dari antara gabungan dari ketiga perlakuan tersebut, maka dia itu sama seperti percobaan pada 2 faktornya. Kita kalikan saja taraf-taraf dari antara masing faktor. Jadi misalnya pada taraf pertama ada dua taraf, pada faktor pertama ada 2 taraf, pada faktor kedua ada 3 taraf, dan faktor ketiga ada 4 taraf, maka kita kalikan saja dia 2 kali 3 kali 4, maka hasilnya itu 24. Jadi pada penelitian 3 faktor kita ini, kita akan memerlukan perlakuan sebanyak 24 taraf atau 24 perlakuan. Jadi dalam percobaan 3 faktor ini terdapat 3 petak. Yang petak pertama itu disebut dengan petak utama atau petak yang terbesar atau petak yang paling besar. Nah, kemudian petak pertengahan atau petak yang sedang disebut dengan petak pertengahan atau anak petak dari si petak utama. Nah, kemudian petak yang ketiga ini adalah petak terkecil atau anak-anak petak atau anak-anaknya petak dari si taraf atau anak petak dari si petak pertengahan tersebut. Untuk desain rancangan penelitian ini pada contoh seperti yang digambar ini, maka hal yang pertama kita lakukan itu ialah kita buat dulu peta utamanya. Nah, di sini peta utamanya ini kita anggap si nitrogen yang terdiri dari 5 taraf. Nah, kemudian si peta utama ini kita ulang dia sebanyak 3. Kemudian si peta utama ini kita ulang dia sebanyak 3 kali. Setelah kita bentuk peta utamanya atau peta terpaling besar, maka kita masukkan dia si faktor kedua, atau sehingga nanti petanya ini menjadi lebih kecil atau menjadi peta tengah. Nah, kita masukkan dia faktor yang kedua, dia ini terdiri dari 3 taraf, maka nanti dia itu dalam satu kotak itu dia itu ada N1 M1, N1 M2, N1 dan M3. Jadi nanti dalam peta ini dia terdapat 75 peta, di mana 5 peta ini terdiri dari 5 taraf nitrogen dan 3 peta ini terdiri dari 3 taraf dari faktor kedua dan kali 3 dengan 3 ulangan, maka dia ini hasilnya 45. Jadi langkah yang ketiga ialah memasukkan faktor ketiga yang terdiri dari 3 taraf juga. Jadi pada contoh seperti yang ini, dia itu kita lihat yang pertama ada kotak N2M1. Nah, nanti yang N2M1 ini akan kita masukkan lagi dia faktor yang ketiga, karena N2M1 ini kita anggap jadi faktor utama lagi, sehingga kita masukkan faktor yang ketiga. Jadi nanti itu ada N2M1 V1, N2M1 V2, N2 V1 dengan yang ketiga itu ada N2M1 dengan V3. Jadi nanti begitu seterusnya, kita tinggal tambahin saja faktor yang ketiga. Jadi faktor atau gabungan dari si A dan B ini kita anggap jadi peta utama, kita masukkan dia ke faktor yang ketiga. Faktor ketiga kita masukkan dia ke peta utama tadi, atau gabungan dari A dan B ini kita anggap jadi satu faktor. Jadi kita gabung lagi dia sama dengan yang si faktor ketiga atau faktor si C. Jadi pada ulangan yang pertama ini terdapat dari 45 kombinasi, dimana kombinasinya ini didapat dari kita masukkan dia peta utamanya dari pertama N itu ada 5 taraf, kemudian kita masukkan faktor yang kedua itu si M ada 3 taraf, dan kita masukkan si
faktor ketiga itu atau si V sebanyak 3 taraf. Jadi kalau misalnya seperti saya bilang tadi, perhitungan dari kombinasinya tinggal dikalikan saja 5 kali 3 kali 3, jadi hasilnya 45 perlakuan kombinasi. Jadi total petak yang kita perlukan atau total dari anak-anak petak yang kita perlukan itu sebanyak 135 buah, karena kita ulang dia sebanyak 3 kali yang terdiri dari 5 taraf nitrogen, 3 taraf M1 atau itu jenis, dan 3 taraf dari V atau dia itu si varietas. Jadi nanti dia itu kalau kita mau menghitung hasilnya, kita buat seperti tabel ini, dimana nanti dia aspek budidayanya itu terletak dari sini yang disebutkan dengan M, kemudian nanti dia itu kita letakkan di sebelah di sampingnya itu si V atau si varietas. Nah nanti untuk pemberian nitrogen ini diletakkan di antara kolom-kolom yang berbeda seperti pada yang ini dan yang ini. Karena N adalah peta utama, maka kita hitung dia jumlah ulangan dari jumlah ulangan atau R pada ulangan pertama itu berjumlah 294.068, ulangan yang kedua 299.375, dan ulangan yang ketiga sekitar 291.403. Nah untuk jumlah umum atau galatnya itu untuk jumlah umum atau G, dia itu jumlahnya itu 884.846 kalau untuk jumlah nitrogen si A. Kemudian kita cari faktor koreksi dengan rumus G kuadrat yang tadi itu, atau si jumlah umum yang tadi dibagi dengan ulangan dikali A kali B kali C. Jadi maksudnya itu jumlah umum dikali ulangan dikali dengan taraf yang A, taraf B, dan taraf C. Nanti siap itu kita mencari JK umum lagi, dia itu adalah jumlah dari X yang dikuadratkan atau X yang dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, baru dikurang dengan faktor koreksi. Nah, nanti dia itu dapat dilihat dari tabel ini. Nah nanti dari tabel ini akan dikurang dengan FK yang tadi hasilnya 5.799,644. Nah nanti hasilnya 373.540. Kemudian kita mencari yang namanya JK ulangan. Nah JK ulangan ini yaitu jumlah dari R kuadrat dibagi dengan kombinasi dari faktor A, B, dan C, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Kemudian kita mencari dari si JKA atau di sini nitrogen, yaitu rumusnya dari jumlah dari A kuadrat yang tadi itu dibagi dengan RBC. Nah RBC ini dibagi dengan jumlah ulangan dibagi dengan jumlah faktor si B atau berapa banyak taraf si B dan dikali dengan jumlah dari taraf si C. Jadi untuk si taraf si A ini di sini kita hilangkan. Nah kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Nanti hasilnya itu 145.387.000 kuadrat. Nanti dia itu ditambah dengan 167.949 dikuadratkan, baru itu sampai dengan 195.316 dikuadratkan, baru dibagi dengan hasil kali dari ulangan dikali faktor B, taraf dari faktor B dan taraf dari faktor C. Nanti hasilnya itu 61.641. Kemudian kita cari JK galat dari si A tadi, itu dengan rumus. Untuk perhitungan dari JK galat si A ini kita lihat dari jumlah dari RA atau ulangan pertama dengan nitrogen pertama. Nanti dia itu 49,331 dikuadratkan ditambah dengan 49.598 sampai nanti dia itu dijumlahkan dengan 67.866 yang dikuadratkan, baru dijumlahkan, baru nanti dia itu dibagi dengan faktor hasil kali dari faktor B dan C. Nah untuk penghitungan JK galat A ini kita tidak masukkan faktor dari si A. Nah kemudian nanti hasilnya itu dikurang dengan faktor koreksi, dikurang JK ulangan, dan dikurang dengan JKA. Nanti hasilnya itu menjadi 4,451. Sampai itu langkah yang kita lakukan selanjutnya ialah dengan menghitung dari si anak-anak peta. Nah caranya ini dengan cara menjumlahkan dua arah.
dari faktor A dan faktor B dengan menghitung jumlah faktor B. Nah, perhatikan pada tabel ini. Nah, kita nanti akan dapat dia jumlah dari si B atau si budidaya dengan M1 itu dia itu 265.517 sampai, jadi itu di M3 jumlahnya 327.452. Nah, kemudian kita masukkan ke jumlah hasil ulangan terhadap nitrogen terhadap budidaya, dihitung dari data dalam, yang akan terlihat seperti tabel berikut ini. Nah, kemudian kita dapat menghitung dari JK si budidaya, yaitu B kuadrat yang dijumlahkan baru dibagi dengan ulangan dikali dengan taraf A dan taraf C dikurang dengan faktor koreksi yang tadi, faktor koreksi yang dari awal. Nah, di sini dia itu si nilainya itu 265.517 dikuadratkan sampai dia 327.452 dikuadratkan baru dibagi dengan 45, nanti dia itu hasilnya 42.936. Kemudian JKA dan B itu maksudnya nitrogen dan budidaya, dia itu rumusnya itu AB yang dikuadratkan baru dijumlahkan dibagi dengan ulangan dikali dengan C, karena di sini yang kita bandingkan ialah si faktor A dan faktor B. Jadi yang kita pakai untuk pembaginya ini si ulangan dikalikan dengan faktor C, nanti ini setelah itu dikurangkan dengan faktor koreksi, dikurang dengan JKA dan dikurang dengan JKB, nanti dia itu hasilnya 1,103. Nah, kemudian kita hitung JK galak dari si B, nanti dia itu rumusnya RAB yang dikuadratkan baru dijumlahkan baru dibagi dengan si faktornya si C. Nah, kemudian dikurang dengan faktor koreksi, dikurang dengan JK ulangan dan dikurang dengan JKA, dikurang juga dengan JK galat A, dikurang dengan JKB, dikurang dengan JKA dikali B. Nanti hasilnya ini 14.776 kuadrat. Nanti dia dijumlah sampai 25.971 kuadrat baru dibagi 3. Nanti dia dikurang 5.799,048 sampai dia nanti dikurang 1,103, nanti hasilnya itu 5.236. Kemudian kita melakukan sidik ragam dari si peta terkecil atau dari si anak-anak peta. Nah, jadi dia ini kita harus yang pertama menyusun 3 tabel, dimana dia itu tabel yang pertama itu jumlah 2 arah faktor A dan faktor C, kemudian tabel yang kedua itu tabel 2 arah faktor B dan C, dan kemudian tabel yang ketiga itu jumlah 3 arah A, B, dan C. Nah, baru kita menghitung JK-C varietasnya, yaitu dengan cara C kuadrat yang dijumlahkan baru dibagi dengan ulangan A dikali taraf A dengan taraf B. Nah, di sini tidak masuk ke taraf C karena kita ingin mencari si C-nya tadi. Nah, kemudian dikurangkan dengan FK. Nanti di atas hasilnya 203. Nanti hasilnya itu dia 206.013. Nah, untuk yang pertama itu dia ini yang jumlah varietas C, kemudian dia ini tabel yang kedua dengan jumlah hasil BC. Nah, baru kita lanjut ke perhitungan dari JKA kemudian kali dengan C, nanti dia itu AC yang dikuadratkan baru dijumlahkan dibagi dengan RB, karena di sini yang kita tinjau itu ialah faktor A dan faktor C, sehingga dia tidak dimasukkan dalam pembagi. Kemudian dikurang FK, dikurang JKA, dan dikurang dengan JKC seterusnya sampai dia kita cari ke JKB kali C. Nanti dia di sini dia kita bagi dengan RA, tidak kita bagi dengan RBCA. Karena apa? Karena dia B dan C nya kita tidak memakai si A dan B, A dan C, B dan C. Nah, kemudian sampai nanti hasilnya dapat 3.852. Nah, kemudian kita masuklah ke tabel yang ini. Jadi ini jumlah hasil nitrogen dengan budidaya dengan varietas. Nah, kemudian kita masuk ke JKA kali B kali C. Nah, sigma ABC yang dikuadratkan dibagi R
B kurang FK kurang JKA dan seterusnya, nanti hasilnya itu 3699. Di sini dia untuk penghitungan JKA kali B kali C nya hanya dibagi dengan ulangan dikarenakan kita sudah meninjau dan sudah masukkan faktor A, faktor B dan faktor C. Jadi di sini sudah menghitung secara keseluruhan. Sehingga untuk pembaginya dia tidak dibagi dengan faktor-faktornya, melainkan dibagi dengan jumlah ulangannya. Kemudian kita cari JK galak C dengan cara JK umum dikurang JK jumlah dari JK galak lainnya. Jadi galak-galak yang dari pertama. Jadi nanti itu JK galaknya mendapatkan nilai sebanyak 29.733. Nah, kemudian kita hitung dari sumber keragamannya dari KT ulangan dengan rumus JK ulangan dikurang JK ulangan per R kurang 1, yaitu 0,732 dibagi jumlah ulangan 3 dikurang 1 2, hasilnya 0,3660. Kemudian KTA JKA dikurang A kurang 1, 61 dengan jumlah 61.641 dibagi 4, dimana tadi A nya itu ada 5 taraf, jadinya hasilnya itu 15.402. Kemudian kita hitung ke KT galat, kemudian kita masuk ke KTB dan nanti hasilnya itu 21.4680. Nah, kemudian KTA kali B JKA B dibagi dengan A kurang 1 kali B kurang 1, nanti hasilnya itu 1103 yang udah hasilnya kita cari tadi dibagi dengan 8, nanti hasilnya 0,1379. Kemudian kita cari KT galat B dan kita cari KTAC, KTBC dan KTC. Nanti dapat itu semua dengan rumus yang ini, dan kemudian kita cari KTABC nya juga. Nah, baru kita cari KT galat C. Kemudian kita cari si FA untuk penentuan apakah dia diterima atau tidak. Nanti ini akan berhubungan dengan si F tabel. Nah, FA itu dengan cara KTA per KT galat A. Jadi dia harus sama A, nggak boleh FA dengan KT galat B. Jadi nanti FA per KT galat A, baru FB per KTB per KT galat B, dan KTC per KT galat C. Nanti begitulah seterusnya sampai dapat nanti itu FA nya 27,70, FB nya itu 82,00 dan FC nya itu 207,84. Baru nanti FABC nya yang gabungannya ini dapat dia KTABC per KT galat C. Jadi itu 0,2312 per 0,4956. Nanti itu hasilnya lebih kecil dari 1. Kemudian dapat kita cari juga FAC, baru FBC, baru KTA kali C per KT galat C. Nanti dapatlah nilainya itu 3,57 dan FBC dapat dia 1,94. Kemudian kita cari kakak dari si A itu dengan cara akar dari KT galat A per rataan umum dikali 100. Nanti itu jumlahnya 11,4%. Kakak dari B nanti jumlahnya itu 7,8% dan kakak dari C itu dengan jumlahnya 10,7%. Perlu diketahui bahwasannya untuk penghitungan KKA itu harus sesuai dengan KT galatnya masing-masing, tidak boleh dengan KT galat yang berbeda. Nah, di samping itu untuk perhitungan KK ini nanti hasilnya dalam bentuk persen. Di sini KK ini menunjukkan derajat ketepatan yang berhubungan dengan pengaruh utama dari faktor peta utama. Kemudian KKB menunjukkan derajat ketepatan dari pengaruh peta B atau pengaruh peta menengah, dan dia KKC ini untuk derajat ketepatan dari anak-anak peta atau peta paling kecil. Kemudian kita masukkan dia ke tabel sidik ragam. Nah, dapat kita lihat dengan tabelnya seperti ini. Nanti dia sudah kita masukkan jumlahnya dengan sudah yang kita cari yang tadi itu, dapatlah F hitungnya. Baru kita bandingkan dia dengan F tabel. Nah, cara pencarian F tabel tadi sudah saya jelaskan pada pertemuan yang di video saya yang sebelumnya, yaitu dengan cara dibandingkan dengan galatnya dengan derajat bebasnya. Jadi itu harus sejajar antara galat dengan derajat kebebasan. Jadi nanti itu di F tabelnya ada galat A dan ada galat B. Nanti dilihat kalau untuk yang paling atas dia itu dapat di F tabel
5% dan nilai yang paling bawah dia itu F table 1%. Untuk pengisian dari bintang-bintang ini dapat kita lihat bahwasannya kalau dia F hitung lebih besar dari F table 5%, maka dia itu kita kasih bintang 1 dan berbunyi bahwasannya dia itu berpengaruh nyata. Namun apabila F hitung lebih besar daripada F table 1%, maka dia ini berpengaruh sangat nyata, maka kita beri dia bintang 2. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya H0 diterima jika F hitung lebih besar daripada F table, dan H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F table. Sekian penjelasan saya mengenai rancangan percobaan dari 3 faktor. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan bisa untuk men-like, men-share, dan men-subscribe serta mengkomen video saya ini. Terima kasih. Salam.